Salam sejahtera dan salam sehat Bapak Ibu yang saya hormati dan kasihi. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Dr. Joni Sinaga, SEMM, dosen tetap Universitas Bhayangkara, Jakarta Raya. Hari ini saya akan memberikan penjelasan mata kuliah yang saya ampu, yaitu strategi dan rekayasa keuangan. Bapak Ibu terkasih, capaian pembelajaran mata kuliah ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah menyangkut sikap, menjunjung tinggi nilai dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika, berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban berdasarkan Pancasila. Selanjutnya, menunjukkan kemandirian dan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidangnya, atau dengan kata lain, memiliki integritas. Kedua, kita klasifikasikan sebagai keterampilan umum, yaitu berpikir logis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan humaniora berdasarkan pengetahuan yang dimiliki dalam bentuk strategi dan rekayasa keuangan. Berkinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Dapat mengkaji aplikasi, pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahlian berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, dan desain baru. Yang ketiga adalah pengetahuan, memahami dan mampu mengaplikasi konsep-konsep, metode, dan teknik pengelolaan sumber daya keuangan berdasarkan teori-teori keuangan. Memahami dan mampu melakukan analisis fenomena sumber daya keuangan dan dapat memberikan solusi atas berbagai kasus manajemen keuangan. Memahami dan mampu mendeskripsikan bagaimana perubahan-perubahan ekonomi mempengaruhi investasi dan menimbulkan masalah dalam manajemen keuangan. Memiliki pengetahuan keuangan manajerial dan aplikasi teknologi komputer terkini dalam manajemen keuangan. Yang terakhir adalah keterampilan khusus, mampu mengintegrasikan atau menyatupadukan berbagai konsep dan strategi pengelolaan keuangan serta memahami fungsi-fungsi manajemen keuangan agar mampu merancang serta mengevaluasi penerapan keuangan serta mengimplementasikannya pada aplikasi praktek pengelolaan sumber daya keuangan mutakhir. Untuk tiba pada capaian dimaksud, maka materi yang akan diajarkan dalam mata kuliah strategi dan rekayasa keuangan adalah sebagai berikut. Pertama, financial strategy and engineering, kemudian risk and return, market efficiency, stock portfolio, dan CAPM. Kemudian investment, kemudian bond valuation, kemudian stock valuation. Yang keenam, investment decision strategy, agency theory, dan signaling theory. Ketujuh, capital structure strategy,
kemudian dividend policy strategy. Yang kesembilan, financial re-engineering, yang di dalamnya termaktub exchange trade market, over the counter market, forward contract, future contract, options, dan hedging. Selanjutnya, future market mechanism dan hedging with futures. Yang ke-11, determinants of forward and future price. Yang ke-12, future interest rate, kemudian option market mechanism, dan yang terakhir adalah binominal trees model dan Black-Scholes-Merton yang disingkat BSM. Pendekatan pembelajaran yang digunakan atau diaplikasi dalam mengampu mata kuliah strategi dan rekayasa keuangan ini dapat berbentuk misalnya ceramah, tanya jawab, diskusi, tugas studi kasus strategi dan rekayasa keuangan. Terkait visi dan misi keilmuan Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bhayangkara Jakarta Raya adalah menjadi program studi yang unggul di bidang manajemen, baik di tingkat nasional maupun Asia, yang berwawasan kebangsaan dan berbasis security dan menghasilkan lulusan yang profesional dan beretika. Demikian yang dapat saya sampaikan deskripsi atau uraian tentang mata kuliah manajemen, strategi, dan rekayasa keuangan. Selanjutnya, saya akan memulai menyampaikan materi yang pertama. Terima kasih Bapak Ibu, salam sejahtera dan salam sehat. Selamat siang teman-teman. Siang. Bagaimana kabar Anda hari ini? Baik. Minggu lalu kita sudah bicara materi tertentu. Sebelum kita mulai materi hari ini, apakah ada pertanyaan? Nah, jika begitu, kita akan lanjutkan dengan materi yang selanjutnya. Kita akan bahas materi financial engineering. Dalam bahasa Indonesia, ini sering disebut dengan nama rekayasa keuangan, rekayasa keuangan. Pertama sekali, teman-teman harus paham yang dimaksud dengan rekayasa keuangan itu atau filosofis atau makna dasar daripada rekayasa keuangan itu apa. Kalau dibuat definisinya, dia itu teknik matematika untuk memecahkan berbagai masalah keuangan, di mana dia menggunakan alat dan pengetahuan seperti ilmu komputer, kemudian statistik, ekonomi, dan matematika terapan. Kemudian itu dipergunakan untuk apa? Mengatasi keuangan atau berbagai masalah keuangan dan untuk merancang produk keuangan yang baru dan sifatnya inovatif. Nah, itu dia. Jadi kalau Anda dihadapkan dengan istilah rekayasa keuangan, maka Anda harus ingat itu teknik matematika. Teknik matematika itu dihubungkan dengan alat dan pengetahuan di bidang pertama komputer, kedua statistik, ketiga ekonomi, kemudian matematika terapan. Dan itu dimix, dibaur untuk menyelesaikan berbagai permasalahan keuangan dan untuk merancang produk-produk keuangan yang sifatnya baru dan inovatif. Nah, itu dia pengertiannya. Lalu berdasarkan filosofis itu,
maka bisa saja kita sebut rekayasa keuangan merupakan teknik penggunaan matematika untuk memecahkan masalah keuangan. Juga untuk menguji dan menghasilkan alat investasi baru, dan juga menyajikan atau menghadirkan metode analisisnya. Orang yang bekerja di dalam rekayasa keuangan juga ya seperti pada perusahaan asuransi, manajemen aset, dan lindung nilai, dan bank. Rekayasa keuangan menyebabkan terjadi ledakan perdagangan yang sifatnya derivatif, artinya turunan, bukan ekonomi real. Jadi turunan dari ekonomi real, turunan derivatif. Rekayasa keuangan telah merevolusi pasar keuangan, tapi juga memainkan peran dalam krisis keuangan pada tahun 2008. Saya lanjut. Sekarang muncul pertanyaan, how financial engineering is used? Bagaimana rekayasa keuangan itu digunakan? Nah, itu pertanyaannya sekarang. Bagaimana? How? Itu digunakan oleh industri keuangan untuk selalu menghadirkan atau produk investasi ya yang sifatnya baru dan inovatif bagi investor-investor dari perusahaan. Sebagian besar ya produk telah dikembangkan melalui teknik rekayasa keuangan. Jadi pemodelan matematika itu sangat membantu, dan juga ilmu komputer. Rekayasa keuangan itu dapat atau bisa menguji dan mengeluarkan alat baru seperti metode analisis investasi, penawaran utang baru, investasi baru, strategi perdagangan baru, model keuangan baru. Nah, rekayasa keuangan selanjutnya menjalankan model risiko kuantitatif untuk memperkirakan atau memprediksi ya bagaimana kinerja alat investasi, ya apakah penawaran baru di sektor keuangan akan layak dan menguntungkan dalam jangka panjang. Jenis risiko apa yang Anda hadapi jika berinvestasi? Dan ya, pasar investasi itu tentu memiliki volatilitas atau kerapuhan. Kalau kita bicara kerapuhan atau volatilitas, berarti ada fluktuasi, ya. Semakin cepat fluktuasinya atau perubahannya di pasar, maka pasar itu disebut volatile atau volatilitas pasar tinggi, ya. Rekayasa keuangan bekerja pada perusahaan apa saja? Asuransi, manajemen aset, dana lindung nilai, dan bank. Tentu kalau Anda punya cita-cita bekerja di perusahaan asuransi, di bank, kemudian manajemen aset, dana lindung nilai, maka Anda harus paham apa itu yang dimaksud atau apa ya yang harus Anda lakukan untuk dapat melakukan rekayasa keuangan. Nah, itu dia. Ya. Saya lanjut. Ya. Sekarang muncul pernyataan baru. Types of financial engineering. Jenis-jenis rekayasa keuangan. Perdagangan derivatif. Contoh perdagangan derivatif itu misalnya perdagangan saham di bursa efek, ya, perdagangan saham di bursa efek. Itu menggunakan apa? Stokastik, ya, stokastik. Apa itu stokastik? Simulasi analitik untuk merancang dan menerapkan proses keuangan baru untuk memecahkan masalah di bidang keuangan. Bidang ini juga menciptakan strategi, ya. Strategi apa? Strategi yang baru. Kalau kita bicara strategi, berarti kita berpikir seperti apa? How to achieve atau how to, bagaimana untuk menggapainya, bagaimana untuk merealisasinya. Nah, itu yang harus dipahami.
Dalam matematika khususnya, ya, dalam ilmu teori peluang, Anda kan sudah belajar matematika, ya, ada teori peluang, probabilitas, ya. Kemudian dan statistik juga ada, ya. Suatu proses statistik merupakan suatu koleksi peubah A atau XT dengan T. T itu berarti waktu, ya. Merupakan suatu alat ukur atau parameter atau suatu himpunan indeks. Kalau kita bicara indeks berarti angka-angka. Nah, kemudian umumnya berkorespondensi atau berhubungan dengan satu unit waktu diskrit dengan himpunan indeks. Nah, itu modelnya. Kalau dituliskan secara matematika ya begini dia. XT di mana T tidak sama dengan T besar atau XT titik. Ya. Nah, kalau kita bicara stokastik, inilah contohnya. Ini contohnya. Nah, ini namanya random probability distribution. Distribusi probabilitas acak. Nah, Anda lihat ini. Kemungkinan-kemungkinan acak. Anda lihat ini. Nah, ya. Jadi kalau kita bicara stokastik itu berarti kita berhadapan dengan kurva yang gerakannya begini, kecenderungannya. Ya. Nah, sampai di sini. Ada pertanyaan? Apakah Anda bisa memahami apa yang sudah saya sampaikan dengan ya, rekayasa keuangan? Bisa? Bisa apa enggak? Bisa. Ya, kita lanjut. Nah, sekarang ya, how to achieve objectives or goal. Tadi kan kita bicara ya, strategi dan rekayasa keuangan. Tadi sudah saya singgung, how to, bagaimana caranya? Cara untuk apa? Cara untuk ya, mewujudkan objectives. Objectives itu apa? Tujuan-tujuan. Jadi supaya tujuan itu terrealisasi atau terwujud, caranya bagaimana? Kalau saya bicara demikian atau berpikir demikian, berarti saya sedang ngapain? Memikirkan strategi. Ya, memikirkan strategi. Sederhananya, strategi itu apa? Cara mewujudkan atau mendapatkan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Ah, begitu dia. Ya. Lalu lihat di sini, misalnya pada bulan Agustus, ya, ini atau 10 tahun kemudian, apa yang akan terjadi? What is going to be? Kan gitu. Nah, Agustus tahun ini misalnya hingga 5 tahun ke depan itu waktu yang panjang, long term, ya. Maka kemungkinan peristiwa bermacam-macam bisa terjadi di sini. Karena kita bicara investasi, berarti peristiwa-peristiwa ekonomi yang bisa mempengaruhi ya, investasi yang sedang kita lakukan. Nah, maka ya, apa yang harus kita lakukan? Jika misalnya inflasi, what must be done? Apa yang harus dilakukan? Nah, itu sudah bicara strategi. Nah, jika kita hubungkan dia dengan investasi, berarti apa? Harus ada pembiayaan. Maka ya, investment selalu berbarengan atau bersamaan dengan financing. Maka di situ ada investment dan financing. Nah, investment dan financing di dalamnya melekat apa? Risiko. Ya, di dalamnya melekat risiko. Tak satu pun investasi yang ada di bumi ini tanpa risiko. Meskipun dalam istilah atau terminologi keuangan ada risk free. Ya, ada risk free atau bebas risiko. Tapi pengertiannya itu beda, ya, pengertiannya itu beda. Nah, risiko akan menentukan
seberapa mungkin perusahaan itu bertumbuh. Ya, seberapa mungkin perusahaan itu bertumbuh. Risiko juga menentukan seberapa mungkin perusahaan itu berkesinambungan atau sustainable. Ya, kemudian ada juga risiko yang bisa dikendalikan, controllable risk. Contohnya begini, ya, contohnya begini, ya, saya misalnya, ya, sudah tahu, ya, risiko untuk investasi A sebesar 12% per tahun. Kalau saya investasi pada, ya, A, saya akan dapat 24%. Berarti 24% kurang 12%, masih sisa 12%. Ya. Nah, risikonya berapa tadi? 12%. Risiko itu dari mana? Bisakah itu Anda kendalikan? Nah, itu persoalannya. Kalau risiko itu dari luar, tentu Anda tidak bisa kendalikan. Ya. Misalnya begini. Risiko itu hanya bisa saya mitigasi. Contohnya begini. Saya kan ada perusahaan transportasi dan logistik. Itu kan truknya berkeliaran di jalanan. Risiko yang mungkin terjadi pada truk itu di jalanan, bisakah saya kendalikan? Tidak. Ya, uncontrollable. Nah, itu dia. Nah, di sini disebut apa? Controllable risk. Ya, risikonya bisa dikendalikan. Nah, misalnya begini. Kalau saya berdeposito di bank, ya, saya dapat suku bunga misalnya 5 sekian persen per tahun, atau 1 bulan tidak sampai 1%, ya, atau 4, sekian persen atau 5%, misalnya begitu. Nah, di situ hanya itu resikonya apa? Di situ resikonya apa? Mungkinkah bank pemerintah bangkrut? Misalnya Mandiri. Mungkinkah? Mungkin. Berapa besar kemungkinannya? Sangat kecil. Nah, sangat kecil. Karena kalau saya Presiden Indonesia saat ini, Mandiri tidak akan pernah saya izinkan untuk bangkrut. Soalnya apa? Itu menyangkut harkat dan martabat saya sebagai Presiden. Kenapa di masa Presiden sebelumnya dia tidak bangkrut, di masa saya bangkrut? Kan gitu. Contohnya Garuda Indonesia. Dari sudut keuangan, keuangannya itu sudah rapuh. Tapi bangkrut enggak? Enggak. Kenapa? Karena flag carrier, pembawa bendera Indonesia di dunia. Jadi Garuda itu tahu, kalau dilihat Garuda berarti itu Indonesia, gitu dia. Jadi tidak mungkin. Nah, maka kalau saya berinvestasi, ya, bentuk deposito di bank, artinya apa? Ya, saya, ya, tidak memiliki risiko atau risk free, bebas risiko. Tidak ada risikonya, pasti dibayar bunganya itu, pasti. Nah, itu dia. Ya. Sampai di sini pertanyaan. Ada pertanyaan? Anda bisa terima nggak yang saya sampaikan? Bisa. Terima kasih, kita lanjut. Nah, sekarang, mengapa manusia berinvestasi? Ya, kenapa manusia atau orang berinvestasi? Ya, berinvestasi. Ada yang namanya kesejahteraan. Ya, kesejahteraan. Dalam ekonomi, kesejahteraan itu dihitung atau dilihat dari sudut pandang apa? Seberapa besar asetnya? Ya, seberapa besar asetnya? Manusia itu tidak pernah merasa puas. Asetnya misalnya sudah ada 100 miliar, dia ingin atau berkeinginan menjadi 200 miliar, berkeinginan menjadi 1 triliun. Nah, itu disebut sebagai peningkatan kesejahteraan. Semakin banyak aset, berarti semakin, ya, mungkin, ya, mendapatkan kesejahteraan yang lebih baik. Nah, misalnya kalau pendapatan saya hanya 10 juta, anak saya 5. Nah, sejahterakah saya?
kurang sejahtera dibanding yang 20 juta penghasilannya anaknya 5. Kira-kira gitu. Nah, berarti orang berlomba untuk mendapatkan kesejahteraan yang lebih baik. Maka supaya itu bisa diwujudkan, dia harus bagaimana? Dia harus berinvestasi. Ya, berinvestasi. Nah, itu dia. Nah, dari sini kita lihat ini untuk konteks perusahaan yang saya jelaskan tadi, konteks individu atau orang per orang. Tujuannya agar perusahaan bertumbuh dan menciptakan retain earning. Ya, berarti bertumbuh. Misalnya, kalau dia disebut bertumbuh, itu bisa dilihat dari mana? Jumlah asetnya bertambah. Kemudian bisa dilihat dari mana? Ya, salesnya meningkat. Ya, dari tahun ke tahun. Itu bertumbuh. Ya, sales meningkat, jumlah asetnya meningkat, berarti perusahaan itu bertumbuh. Nah, perusahaan yang bertumbuh atau salesnya meningkat itu menghadirkan apa? Kemungkinan perusahaan itu mendapatkan laba ya bersih yang semakin tinggi. Jika laba perusahaan atau laba bersih perusahaan atau earning after tax perusahaan ya tidak dibagikan ya kepada para pemegang saham yang disebut dividen, atau laba itu ditahan di dalam perusahaan untuk menambah ya pembiayaan modal kerja ataupun untuk menambah ya pengadaan aset-aset baru perusahaan, maka ya itu disebut dengan nama retain earning. Nah, silakan pertanyaan. Apa yang dimaksud dengan merger? Nah, ada teman Anda ya bertanya, apa yang dimaksud dengan merger? Merger itu adalah penggabungan dari 2 atau lebih perusahaan disatukan. Biasanya orientasi melakukan merger untuk apa? Untuk meningkatkan efisiensi, untuk meningkatkan inovasi dan macam-macam. Nah, bagaimana? Anda bisa terima? Baik, terima kasih. Sampai di sini ada pertanyaan lain? Ada pertanyaan lain? Oke, kalau begitu saya akhiri pertemuan hari ini, dan pada modul akhirnya ada tugas. Saya minta ya teman-teman nanti mengirimkan jawaban daripada ya soal-soal tugas itu ke saya via email. Email saya nanti akan saya sebar lewat grup WhatsApp kita. Terima kasih, salam sejahtera dan salam sehat.